Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Zuesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tantangan teknologi informasi dan etika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Rida Salamah. Yang kedua ada Khori Aina. Yang ketiga ada Umi Nurshintawati. Dan yang keempat ada Evita Anissa Rahma. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada tantangan keamanan dan etika teknologi informasi yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada tanggung jawab, etika dari profesional bisnis, kejahatan komputer, privacy issue, current state of cyber law, tantangan-tantangan lain, isu kesehatan dan solusi sosial. Yang kedua ada manajemen keamanan dan teknologi informasi yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada tools of security management, inter-network security defense, other security measures, dan control system dan audit. Dan yang terakhir ada contoh kasus. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tantangan keamanan dan etika teknologi informasi. Yang pertama ada tanggung jawab etika dari profesional bisnis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu etika? Jadi, etika adalah cabang filosofi yang berhubungan dengan berbagai hal yang dianggap benar dan salah. Nah, di dalam etika ini terdapat isu-isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada isu privacy, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu. Yang kedua ada isu akurasi, yaitu autentikasi, kebenaran dan akurasi informasi yang telah dikumpulkan serta diproses. Yang ketiga ada isu properti, yaitu kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Yang keempat ada isu aksesibilitas, yaitu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Kemudian terdapat beberapa dasar etika dalam bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama ada etika bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan berbagai pertanyaan etika yang harus dihadapi para manajer dalam pengambilan keputusan bisnis mereka sehari-hari. Dan yang kedua ada etika teknologi, yaitu dimensi etika penting lainnya berkaitan secara khusus dengan penggunaan bentuk teknologi apapun yang beretika. Nah, di dalam etika teknologi ini terdapat prinsip-prinsip etika teknologi, yaitu ada profesional, ada persetujuan berdasarkan informasi, ada keadilan, dan minimalisasi resiko. Selanjutnya ada kode etik profesi AITP yang berisi, dengan ini mengakui kewajiban saya kepada atasan saya, maka saya akan menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa pemberi kerja saya menyadari konflik potensial apapun, melindungi privasi dari seluruh informasi yang dipercayakan kepada saya, tidak salah mewakili atau menyembunyikan informasi yang berhubungan erat ke dalam situasi, dan tidak berusaha untuk menggunakan sumber daya atasan saya untuk keuntungan pribadi atau untuk segala tujuan tanpa persetujuan yang sesuai. Dan yang terakhir, tidak mengeksploitasi kelemahan dari sebuah sistem komputer untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi. Yang selanjutnya ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Association of Information Technology Professional atau AITP meliputi pertama penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah.
Yang kedua, pemberian informasi secara tidak sah. Yang ketiga, pembuatan kopi software secara tidak sah. Yang keempat, mengingkari akses pemakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Dan yang kelima, menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau profesi berwujud. Nah, di dalam kejahatan komputer ini terdapat yang pertama, praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Yang kedua, ada pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Yang ketiga, ada penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet jaringan perusahaan. Yang keempat, ada pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Yang kelima, ada pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Versi yang digitalkan dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau didownload dalam situs web di internet atau dapat langsung disebarkan melalui email sebagai file lampiran. Kemudian yang kelima, ada virus dan worm komputer. Virus adalah istilah yang lebih populer, tetapi secara teknis, virus adalah kode program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke dalam program lain. Dan worm adalah program berbeda yang dapat jalan tanpa perlu diarahkan. Kemudian yang selanjutnya ada privacy issue. Privacy issue adalah pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu. Di dalam privacy issue ini, yang pertama terdapat privacy dalam internet. Internet terkenal karena dapat memberikan anonimitas bagi para pemakainya. Padahal sebenarnya mereka sangat mudah dilihat dan terbuka terhadap terjadinya pelanggaran atas privasi mereka. Yang kedua, ada pencocokan komputer. Pembuatan profil komputer dan berbagai kesalahan dalam pencocokan komputer atas data adalah ancaman kontroversial lainnya atas privasi. Para individu telah ditangkap dan dipenjara walaupun tidak bersalah, dan orang-orang telah ditolak pemberian kreditnya karena profil fisik mereka atau data personal mereka telah digunakan oleh software pembuat profil untuk mencocokkan mereka secara tidak benar atau tidak tepat dengan individu lain yang sah. Kemudian yang ketiga, ada hukum privasi. Banyak hukum privasi pemerintah yang mencoba untuk menegakkan privasi dari file dan komunikasi berbasis komputer. Contohnya US Computer Matching and Privacy Act yang mengatur pencocokan data dalam file lembaga federal agar dapat memverifikasi kesesuaian untuk program federal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kori Aina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Current State of Cyber Law. Current State of Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari kata cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet saat dimulai dari online hingga memasuki dunia cyber atau dunia maya. Internet sudah merupakan bagian dari kehidupan
manusia. Internet merupakan bagian dari mekanisme telekomunikasi yang bersifat global, yang fungsinya menjadi jembatan bebas hambatan informasi. Perkembangan dunia maya tersebut ternyata membuat dan menciptakan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas manusia, dari transaksi, dunia pendidikan, perdagangan, perbankan, dan lainnya, hingga menciptakan jutaan kesempatan untuk menggali keuntungan ekonomis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan lain. Tantangan dari dampak penggunaan teknologi informasi ini. Yang pertama yaitu berbagai tantangan pemberian kesempatan kerja. Dampak dari teknologi informasi pada pemberian kesempatan kerja adalah isu etika dan secara langsung berkaitan dengan penggunaan komputer untuk mencapai otomatis aktivitas pekerjaan. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan teknologi informasi telah menciptakan berbagai pekerjaan. Bahwa penggunaan teknologi informasi telah menciptakan berbagai pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas, serta menyebabkan pengurangan yang signifikan atas beberapa jenis peluang pekerjaan. Tantangan selanjutnya yaitu pemonitoran komputer. Salah satu etika yang paling meledak berkaitan dengan privasi di tempat kerja dan kualitas kondisi kerja dalam bisnis adalah pemonitoran komputer. Artinya, komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari jutaan karyawan ketika mereka bekerja. Yang selanjutnya yaitu ada berbagai tantangan dalam kondisi kerja. Teknologi informasi telah meniadakan berbagai tugas monoton atau yang tidak diinginkan dalam kantor serta pabrik yang dahulu dikerjakan oleh orang-orang. Yang terakhir yaitu berbagai tantangan individualitas. Sistem berbasis komputer dikritik sebagai sistem dingin yang tidak memanusiakan manusia, serta tidak mempersonalisasikan berbagai aktivitas yang telah dikomputerisasi, karena meniadakan hubungan manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai health issue atau isu kesehatan. Isu kesehatan terhadap teknologi informasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isu dampak negatif dari TI, yang kedua yaitu dampak positif dari TI. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi di tempat kerja meningkatkan berbagai isu kesehatan. Penggunaan yang intensif terhadap komputer yang dilaporkan menyebabkan kesalahan kesehatan seperti stres di tempat kerja, kerusakan otot tangan dan leher, kelelahan mata, ekspos terhadap radiasi, dan bahkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh komputer. Yang kedua yaitu dampak positif dari penggunaan teknologi informasi. TI telah membawa kebaikan besar dalam pemberian perawatan kesehatan, dari diagnosis yang lebih baik dan cepat, memperlancar penelitian dan pengembangan obat baru, sehingga pengawasan yang lebih akurat untuk para pasien yang kritis. Salah satu teknologi yang telah memberikan kontribusi khusus adalah kecerdasan buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi sosial. Teknologi informasi komunikasi dan perubahan sosial masyarakat. Perubahan itu meliputi perubahan sikap masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari. Kita dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia dan sosial melalui solusi sosial, seperti diagnosa medis, perintah yang dibantu oleh komputer, perencanaan program pemerintah, pengendalian kualitas lingkungan, serta penegakan hukum. Contohnya, komputer dapat membantu mendiagnosis penyakit, menyarankan perawatan yang dibutuhkan, dan memonitor kemajuan pasien rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada manajemen keamanan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu Tools of Security Management. Keamanan teknologi informasi atau IT security mengacu pada usaha-usaha yang mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan-gangguan berupa akses terlarang serta utilisasi jaringan yang tidak diizinkan. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak, yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktek-praktek, prosedur-prosedur, struktur-struktur organisasi, dan perangkat lunak. Communication security yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Network security yang memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Physical security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan pekerja atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran,
akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Yang selanjutnya ada personality security. Security yaitu yang overload dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam organisasi. Yang selanjutnya ada operation security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja. Internet Network Security Defense. Nah, Internet Network Security Defense ini keamanan dari jaringan perusahaan bisnis saat ini merupakan tantangan manajemen yang paling utama. Tautan jaringan dan aliran bisnis perlu dilindungi dari serangan eksternal dan oleh penjahat kriminal dan subversi oleh penjahat atau tindakan penyusup yang tidak bertanggung jawab. Pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ini ada dua, yaitu enkripsi dan firewall. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi terlebih dahulu. Enkripsi data telah menjadi yang penting untuk melindungi data dan sumber daya jaringan komputer lainnya, terutama di internet, intranet, dan extranet. Password, pesan dan file dan data lainnya yang dapat ditransmisikan dalam bentuk acak serta dibentuk kembali oleh sistem komputer untuk para pemakai yang berhak saja. Yang kedua ada firewall. Nah, di sini ada firewall. Firewall yaitu metode penting lainnya untuk pengendalian dan keamanan dalam internet serta jaringan lainnya adalah menggunakan komputer dan software. Firewall adalah sebuah jaringan yang dapat merupakan prosesor komunikasi, biasanya sebuah router atau server khusus bersama dengan software firewall. Dan yang ketiga ada serangan penolakan layanan. Serangan besar terhadap e-commerce dan situs web perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi, menunjukkan bahwa internet sangat rentan terhadap berbagai serangan oleh peretas kriminal, terutama serangan penolakan, serangan oleh peretas kriminal, terutama serangan penolakan layanan terdistribusi atau yang disingkat dengan DDoS. Serangkaian penolakan layanan melalui internet tergantung pada 3 lapisan sistem komputer jaringan, yaitu ada situs web korban, ada penyedia layanan internet atau ISP korban, dan yang ketiga ada situs zombie atau komputer budak yang dikomandoi oleh penjahat cyber. Yang keempat ada pengawasan surat elektronik. Internet dan sistem surat elektronik online lain adalah salah satu tempat favorit serangan oleh peretas untuk menyebarkan virus komputer atau penyusup ke dalam komputer jaringan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pertahanan dari virus. Perusahaan membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi dan memperbarui perangkat lunak antivirus sebagai sebuah tanggung jawab dari departemen SI mereka. Perusahaan lain mengalihkan tanggung jawab perlindungan virus ke penyedia layanan internet, telekomunikasi, atau perusahaan manajemen keamanan mereka. Baiklah, materi berikutnya mengenai other security measure. Terdapat beberapa ukuran keamanan yang biasa digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan bisnis, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, seperti komputer yang toleran kepada kesalahan dan pengawasan keamanan, serta kebijakan prosedur keamanan. Di other security measure ini ada 7. Yang pertama, kode keamanan. Sebuah sistem kata sandi berjenjang digunakan untuk manajemen keamanan. Dalam beberapa sistem, kata sandi untuk membaca isi sebuah arsip berbeda dengan apa yang dibutuhkan untuk menulis ke sebuah arsip atau perubahan isinya. Fitur ini menambah tingkat proteksi lain untuk menyimpan sumber daya data. Untuk keamanan yang lebih ketat, kata sandi dapat diacak atau dienkripsi. Yang kedua, arsip cadangan. Arsip cadangan ini adalah arsip duplikasi dari data atau program yang merupakan salah satu dari ukuran keamanan yang penting. Arsip dapat juga diproteksi oleh ukuran penyimpanan arsip yang mencakup penyimpanan salinan arsip dari periode sebelumnya. Yang ketiga adalah pengawasan keamanan. Pengawasan keamanan sistem adalah program yang mengawasi penggunaan sistem komputer dan jaringan serta melindunginya dari penggunaan yang tak terotorisasi, penipuan, dan kehancuran. Yang keempat, keamanan biometrik. Keamanan biometrik adalah sebuah wilayah dari keamanan komputer yang cepat berkembang. Alat kontrol biometrik menggunakan sensor yang bertujuan khusus untuk mengukur dan mendigitalisasi sebuah profil biometrik dari sisi jari orang, suara, atau perilaku fisiknya.
Yang selanjutnya, yang kelima, ada pengendalian kegagalan komputer. Berbagai kontrol dapat mencegah kegagalan komputer atau meminimalkan pengaruhnya. Sistem komputer gagal karena beberapa alasan yang meliputi kegagalan daya, kesalahan fungsi sirkuit elektronik, masalah jaringan telekomunikasi, kesalahan pemrograman yang tersembunyi, virus komputer, kesalahan komputer, dan perusak elektronik. Yang keenam, sistem toleransi kegagalan. Sistem ini dapat menyediakan kemampuan pengamatan kegagalan. Oleh karena itu, sistem komputer terus beroperasi pada tingkat yang sama, bahkan apabila ada kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak utama. Banyak sistem komputer toleransi kegagalan yang menawarkan kemampuan kegagalan ringan sehingga sistem komputer dapat terus beroperasi dengan pengurangan, tetapi pada tingkat yang dapat diterima apabila terjadi kegagalan sistem utama. Dan yang terakhir, pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana membuat spesifikasi karyawan yang akan berpartisipasi dalam pemulihan bencana dan segala tugas mereka nantinya, perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang akan digunakan dan prioritas aplikasi yang akan diolah. Perencanaan bersama perusahaan lain untuk penggunaan fasilitas alternatif sebagai tempat pemulihan bencana dan penyimpanan di luar lokasi basis data organisasi juga merupakan bagian dari usaha pemulihan bencana aktif. Materi yang selanjutnya mengenai kontrol sistem dan audit. Pengendalian sistem informasi adalah metode dan perangkat yang berusaha untuk memastikan akurasi, validitas, dan kepatutan kegiatan sistem informasi. Kontrol sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data yang tepat, teknik pemrosesan, metode penyimpanan, dan keluaran informasi. Sistem informasi ini dirancang untuk memantau serta menjaga kualitas dan keamanan input, serta pemrosesan, output, dan penyimpanan kegiatan sistem informasi apapun. Berikut ini terdapat manajemen keamanan untuk pengguna internet. Yang pertama, gunakan perangkat lunak antivirus dan firewall di komputer. Yang kedua, gunakan sandi yang sulit ditebak, serta gunakan sandi yang berbeda untuk situs web dan aplikasi yang berbeda. Yang ketiga, install semua patch sistem operasi dan peningkatan. Yang keempat, gunakan versi terbaru dari browser web, perangkat lunak email, dan program lainnya. Yang kelima, gunakan program keamanan yang bisa mengontrol cookie yang dikirim informasi kembali ke situs web. Yang keenam, install perangkat lunak firewall ke layar lalu lintas jika menggunakan DSL atau kabel modem untuk terhubung ke internet. Dan yang terakhir adalah jangan buka lampiran email kecuali sumbernya diketahui. Materi selanjutnya yaitu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, semua aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, jenis-jenis audit. Di sini jenis audit ada 4. Yang pertama, audit finansial. Audit finansial ini adalah audit yang dilakukan terhadap catatan-catatan dan sistem informasi suatu organisasi untuk menilai perusahaan swasta yang dilakukan oleh akuntansi publik dengan menerbitkan opini, sedangkan untuk badan usaha milik negara atau daerah dilakukan oleh BAPK atau pihak yang lain ditunjuk. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional yaitu suatu review atas salah satu atau bagian dari prosedur-prosedur dan metode-metode operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian perusahaan. Yang ketiga, audit internal. Audit internal adalah suatu fungsi penilai yang independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi efektivitasnya sebagai pelayanan kepada organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi tersebut dalam menjalankan kewajiban mereka secara efektif. Yang terakhir adalah compliance audit, yaitu suatu jenis audit yang bertujuan untuk menentukan apakah audit mengikuti prosedur-prosedur,
hukum, atau peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang selanjutnya mengenai tujuan audit sistem informasi. Di sini tujuannya ada 5. Yang pertama, pengamanan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, efektivitas sistem. Yang keempat, efisiensi sistem. Dan yang kelima, ekonomis. Lalu selanjutnya ada kategori audit teknologi informasi. Kategorinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum bertujuan lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer yang sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Sedangkan tujuan dari pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Lalu ada pendekatan auditing. Pendekatan auditing ini ada 3. Yang pertama, auditing around the computer, yaitu audit terhadap penyelenggaraan sistem informasi komputer tanpa menggunakan kemampuan peralatan itu sendiri atau yang dimaksud dengan komputernya sendiri. Pemrosesan dalam komputer ini dianggap benar. Apa yang ada dalam komputer dianggap sebagai black box, sehingga audit hanya dilakukan di sekitar box tersebut. Pendekatan ini memfokuskan pada input dan output. Lalu yang kedua ada auditing through the computer atau audit melalui komputer, di mana auditor mengajukan data ke komputer untuk diproses. Hasilnya kemudian akan dianalisis oleh proses yang dapat dipercayai dan mempunyai ketepatan dengan program komputer. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu auditing with computer. Adalah audit yang menggunakan komputer sebagai alat bantu auditor dalam melakukan audit. Berikutnya mengenai contoh studi kasus. Di sini studi kasus yang diambil berjudul Etika, Dilema Moral, dan Keputusan-Keputusan yang Sulit mengenai berbagai tantangan dalam menangani kejahatan komputer teknologi informasi. Di dalam studi kasus ini, hal-hal yang dibahas adalah mengenai bagaimana dilema yang dihadapi karyawan jika menjumpai pelanggaran terhadap etika pemakaian jaringan komputer di tempat kerjanya, baik yang dilakukan oleh atasannya maupun teman baiknya. Di sini terjadi dilema untuk melaporkan kasus pelanggaran, atau pada studi kasus pelanggarannya adalah kasus pembunuhan materi pornografi, karena berbagai pertimbangan terjadi seperti misalnya rasa sungkan, perasaan ikatan dengan teman dekat, hingga memikirkan resiko kehilangan pekerjaan. Di dalam studi kasus ini terlihat bahwa etika bisnis merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis, sehingga tetap harus memperhatikan etika dan kepemimpinan yang semakin hari akan menghadapi tantangan termasuk perkembangan teknologi informasi yang menyediakan berbagai layanan online. Seorang pimpinan tidak dapat menghindari tantangan ini, seperti halnya apabila terjadi kesalahan pengambilan langkah akan berakibat pada reputasi terhadap etika kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.